Hukum memperingati nuzul Quran, karena ada sebagian yang mengatakan bid'ah. Jangan terjebak pada casing, tapi lihatlah substansi isi makna. Apa isi peringatan tahun baru hijrah, nuzul Quran, maulid Nabi, Isra Mi'raj, PHBI, peringatan hari besar Islam. 4 saja. Tahun baru hijrah, nuzul Quran, maulid Nabi, Isra Mi'raj. Isinya semuanya ngaji. Tak ada lain isinya, ngaji. Maka niatnya adalah niat ngaji. Jadi jangan terjebak pada nama. Itu tak betul. Yang penting adalah ngaji. Makanya ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin, Syekh, ya, apa hukumnya kalau ada khotib khutbahnya berdasarkan momen? Kebetulan bulan Muharram dia cerita hijrah. Kebetulan bulan Rabiul Awal dia cerita hari lahir Nabi. Kebetulan bulan Rajab dia cerita tentang Isra Mi'raj. Apa hukumnya? Kata Syekh Ibn Utsaimin, huwa khatibun hakimun wa faqih. Dia adalah khatib yang bijaksana dan faqih. Jadi jangan hebohkan itu. Pokoknya tetap buat peringatan. Isinya adalah pengajian tentang apa isi Quran, bagaimana sikap kita. Itu saja isi. Bagaimana jika sholat berjamaah tapi makmum tak ikut imam? Misalnya saat imam kunut, makmumnya tak kunut. Itu namanya imam jahil bin bahlul. Makmum jahil bin bahlul. Karena kata Imam Hambali, nassa alaihi Ahmad. Imam Hambali, ya, saya ikut mazhab kamu tak pakai kunut subuh. Imam Hambali tak pakai kunut subuh. Bagus. Bagaimana kalau saya sholat, imamnya bermazhab Syafi'i? Tengok. Dia sedang mau membandingkan. Kata Imam Hambali tak ada kunut subuh. Bagaimana kalau saya sholat, imamnya bermazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, kalau imammu itu berkunut, angkat tangan, maka ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana orang yang mati bunuh diri jika belum ajalnya? Kok mati? Kalau belum ajal dia tak mati. Tesi minum superpel tak mati. Digantunglah diri ini, ambil selendang gantung. Karena susah betul hidup, ku akhiri segalanya. Bukan dia mati, patah kayu. Berat dia 125 kilo. Kalau tak mati kata Allah, tidak. Qul la ijtama'at, berjumpa semua manusia ingin membuat kau mati. Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Lalu orang yang mati bunuh diri itu kenapa? Kebetulan sampai nyawanya, tapi dia mengakhiri dengan cara yang tak baik. Makanya dia orang yang bunuh diri dengan pisau, maka dia akan masuk neraka jahanam, menghunjamkan pisau itu ke jantungnya khalidan mukhallada abada. Orang yang bunuh diri menuangkan racun, maka dia akan menuangkan neraka jahanam ke tenggorokannya, khalidan mukhallada fiha abada. Orang yang bunuh diri terjun dari atas bukit gedung tinggi, dia akan terjun ke dalam neraka jahanam, khalidan mukhallada fiha abada. Jadi orang yang mati bunuh diri itu yang kebetulan bertepatan ajalnya sampai. Kalau belum ajal takkan mati. Tidur di rel kereta api. Besok lewat kereta api, grujuk. Loh, kok tak mati? Rupanya salah rel. Mohon jelaskan tentang hadis ini. Rasulullah SAW salat malam tidak lebih dari 11 rakaat, baik dalam Ramadan maupun di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi Ramadan ala 11 rakaat.
Nabi tak pernah salat lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis riwayat Aisyah. Salat, kenapa tidak disebutkan tarawih? Karena Nabi SAW habis salat Isya itu dia buat 11 rakaat, 3 kali dia keluar. Dia biasa salat di rumah. Lalu kemudian malam itu dia keluar salat dia di Masjid Nabawi. Ramai orang datang. Malam kedua dia salat lagi, ramai orang datang. Malam ketiga dia salat lagi, makin ramai. Malam keempat dia tak keluar. Sahabat nunggu. Besok pagi kata Nabi, aku tahu kalian tadi malam nunggu. Kenapa kau tak keluar ya Rasulullah? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau kita buat tiap malam nanti menjadi fardu. Jadi maknanya Nabi keluar 3 malam itu bahwa solat sunat itu hukumnya bukan fardu tapi sunat. Baik dilaksanakan. Jangan dibalik. Saya tak mau solat 30 malam. Kenapa? Karena tak pernah dibuat Nabi. Umar bin Khattab membuat bersama sahabat beramai-ramai, maka perbuatan ini baik. Tapi setelah pada masa Umar bin Khattab tak sanggup tegak lama macam Nabi 11 rakaat, maka ditambah menjadi 23 rakaat. Apakah merokok itu berdosa? Merokok itu haram hukumnya. Biasanya sesuatu yang haram identik dengan dosa. Merokok haram menurut Muhammadiyah. Menurut Mufti Mesir Nasr Farid Wasil, menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Rokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang normal biasa merokok itu makruh. Itu tentang masalah hukum merokok. Ustaz Somad merokok apa tidak? Saya tidak merokok. Ada seorang kiai, di belakang rumahnya ada kebun nenas, ada kebun jambu, ada kebun pisang, ada kebun ubi, ada kebun tembakau. Suatu malam masuklah segerombolan babi. Besok pagi Pak Kiai buka pintu, dia tengok nenasnya habis, ubinya habis, kacangnya habis. Yang tak disentuh oleh babi adalah tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Hadis riwayat Kiai Haji Lukman Syarif dari Dumai. Jangan salah, jangan marah sama saya. Dah.